Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal sosok Abdullah Kamil, nama gedung yang diaktifasi lagi di Padang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Seiring rampungnya renovasi besar-besaran bantuan Kementerian Kebudayaan RI tahun 2025, satu nama kembali mencuat dan menjadi perbincangan di Kota Padang, Abdullah Kamil. Nama ini tersemat pada sebuah gedung bersejarah di kawasan strategis yang dijadwalkan akan diresmikan kembali oleh Menteri Kebudayaan, Fadly Zon. Namun, siapakah sebenarnya Abdullah Kamil? Mengapa namanya begitu sakral hingga dijadikan rumah bagi diplomasi budaya Minangkabau? Wartawan yang menjelma diplomat ulung. Lahir di Binjai, 27 Desember 1919, Abdullah Kamil adalah sosok unik yang membuktikan bahwa pena wartawan bisa menjadi senjata diplomasi yang ampuh. Ia memulai karirnya bukan dari ruang sidang kedutaan, melainkan dari meja redaksi. Sebagai koresponden kantor berita Antara dan harian pewarta Delhi, Kamil mengasah ketajamannya dalam melihat dunia. Jejak jurnalistiknya membentang dari Kuala Lumpur, Singapura, hingga Tokyo di masa Perang Dunia Kedua. Pengalaman internasional inilah yang kemudian mengantarkannya ke gerbang Departemen Luar Negeri pasca kemerdekaan Indonesia. Dari markas PBB hingga Eropa Timur. Karir diplomatik Abdullah Kamil adalah catatan emas bagi Indonesia. Ia tercatat pernah menduduki posisi-posisi krusial. PBB, menjabat sebagai Kepala Perwakilan Indonesia di PBB, 1966-1977. Eropa, dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Yugoslavia dan Austria. Asia Tenggara, pernah bertugas sebagai Konsul RI di Kuala Lumpur dan Sekretaris Pertama di KBRI Belanda. Meski memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tertinggi, salah satu putrinya, Nyonya Halimah, adalah istri dari Bambang Trihatmodjo, putra Presiden Soeharto. Abdullah Kamil dikenal sebagai sosok yang tetap membumi dan sangat mencintai tanah leluhurnya, Minangkabau. Pulang untuk menanam, genta budaya. Setelah melanglang buana mewakili negara, di satu dekade terakhir hidupnya, Abdullah Kamil memilih pulang ke akar budayanya. Ia mendirikan Yayasan Genta Budaya di Padang, sebuah ikhtiar besar untuk merawat jati diri Minang agar tidak tergerus zaman. Gedung Abdullah Kamil yang kini diaktifasi kembali sebenarnya diresmikan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada 7 Maret 1992, setahun setelah sang diplomat wafat. Gedung ini diniatkan Kamil sebagai wadah dokumen-dokumen penting Minangkabau yang ia kumpulkan dari berbagai belahan dunia, seperti Belanda, Prancis, hingga Amerika Serikat. Menghidupkan kembali semangat rumah diplomasi. Aktivasi gedung ini di tahun 2026 bukan sekadar urusan cat dan interior. Menurut budayawan Edi Utama, peresmian ulang ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali rumah diplomasi budaya. Gedung ini harus kembali hidup sebagai ruang dialog dan ekspresi. Sudah sepantasnya kita melanjutkan semangat Abdullah Kamil dalam membawa identitas lokal ke panggung dunia, ujar Edi. Peresmian nanti juga akan diisi dengan diskusi panel bertema, Diplomasi Budaya Minangkabau, sebuah tema yang menjadi penghormatan terbaik bagi sang wartawan diplomat yang telah tiada. Abdullah Kamil mungkin telah beristirahat di TPU Tanah Kusir sejak 1991, namun visi dan genta budayanya kini kembali bergema di jantung Kota Padang. Setelah vakum hampir 16 tahun pasca gempa, gedung Abdullah Kamil di Kota Padang kembali dihidupkan.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadly Zon, kemarin, meresmikan aktivasi Gedung Abdullah Kamil sebagai ruang publik kebudayaan, menandai babak baru pemanfaatan aset budaya yang diharapkan menjadi pusat pengembangan dan diplomasi budaya Minangkabau. Gedung yang dikelola Yayasan Genta Budaya ini berdiri di atas lahan seluas 4.300 hektare dengan status izin guna pakai dari pemerintah Kota Padang. Bangunan 3 lantai tersebut dibangun pada periode 1988-1992 dengan anggaran sekitar 950 juta rupiah. Sebelumnya, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor LKAM dan Yayasan Bundokan Duang, serta dilengkapi aula berkapasitas 3.000 orang, ruang pustaka, dan koleksi perpustakaan pribadi Abdullah Kamil. Dalam sambutannya, Fadly Zon menegaskan bahwa aktivasi gedung ini merupakan perwujudan konkret kehadiran negara dalam memajukan kebudayaan. Gedung ini sudah menjadi kantong kebudayaan sendiri, tapi sayangnya vakum hampir 2 windu setelah gempa. Dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, kita ingin mengaktifkan kembali sarana-prasarana kebudayaan. Tahun ini renovasi memang belum sempurna, tapi sudah bisa difungsikan untuk kegiatan budaya, ujar Fadly. Ia menyebutkan, pemugaran dan aktivasi gedung tersebut berangkat dari celetukan dan penjelasan budayawan Edi Utama dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, pemajuan kebudayaan merupakan mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Ini perintah konstitusi yang sangat kuat. Tugas kita adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Di era globalisasi ini tak ada jarak. Kebudayaan bisa dikenal luas, bahkan lewat viralitas, katanya, mencontohkan fenomena budaya pacu jalur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, WBTB, nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2015, namun baru dikenal luas setelah viral di media sosial tahun lalu. Fadly juga menekankan bahwa kebudayaan tidak semata seni, melainkan mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk tradisi, pengetahuan lokal, hingga pangan seperti rendang yang merupakan ekspresi budaya. Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Kebudayaan RI, Ferry Arlius, menyampaikan bahwa renovasi Gedung Abdullah Kamil masih akan berlanjut. Belum 100% kita renovasi, nanti akan dianggarkan lagi. Tapi secara prinsip, renovasi saat ini sudah memungkinkan gedung ini difungsikan. Ini bagian dari upaya kementerian untuk mengaktifkan ruang-ruang publik. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kebudayaan. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat dan sektor swasta, public-private partnership. Aktivasi ini diharapkan jadi pemicu untuk kolaborasi yang lebih luas ke depan, tambahnya. Ketua Yayasan Genta Budaya, Weno Aulia Durin, menyebut aktivasi ini sebagai langkah awal mengembalikan visi besar pendirian gedung yang sejak awal diproyeksikan sebagai pusat kebudayaan Minangkabau. Tokoh yang memikirkan gedung ini punya visi jauh ke depan, bahwa salah satu kekuatan bangsa kita adalah budaya. Aktivasi ini menjadi harapan agar Gedung Abdullah Kamil kembali hidup sebagai ruang berkumpul, belajar, dan berkreasi, ujarnya. Latar belakang Abdullah Kamil sebagai seorang diplomat juga menjadi inspirasi tersendiri. Harapannya, gedung ini mampu melahirkan generasi baru diplomat berbasis budaya. Pandangan tersebut diamini Presiden Minang Diaspora Network Global, MDNG, Fazly Jalal. DNA orang Minang itu adalah diplomat. Kebijakan diplomasi budaya yang diupayakan Kementerian Kebudayaan sangat sejalan dengan karakter budaya Minangkabau, katanya. Kedepan, Kementerian Kebudayaan juga mendorong penguatan ekosistem kebudayaan di Sumatera Barat melalui dukungan dana alokasi khusus, DA, non-fisik sebesar Rp23 miliar per tahun, serta penguatan Museum Aditya Warman. Pemerintah daerah diharapkan memberi komitmen dukungan, sekaligus membuka ruang partisipasi sektor swasta dan filantropi. Di banyak negara, peran swasta sangat kuat dalam kebudayaan. Kita dorong kerjasama, hibah, dan pengelolaan bersama, sehingga kebudayaan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah, pungkas Fadly. Dengan aktivasi Gedung Abdullah Kamil, Sumatera Barat diharapkan kembali memiliki kantong kebudayaan yang hidup, bukan hanya sebagai ruang seni, tetapi juga pusat diplomasi budaya Minangkabau di tingkat nasional dan global.